Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan regresi berganda dengan software SPSS. Contoh di sini kita menggunakan variabel dummy untuk dilakukan regresi. Pertanyaannya adalah, kapan kita menggunakan software eFuse, kapan kita menggunakan software SPSS, atau kapan kita bisa menggunakan software SmartPLS. Pada video kali ini hanya membandingkan ketiga software ini aja dan fokus untuk membahas tutorial SPSS nantinya. Penggunaan ketiga software ini lebih disarankan kepada tergantung jenis data yang kita gunakan dan variabel. Untuk SPSS dan eFuse lebih disarankan untuk menggunakan variabel kuantitatif yang sifatnya adalah bukan laten variabel. Variabel laten itu merupakan variabel yang butuh indikator untuk menghitungnya, jadi tidak bisa diukur secara langsung. Variabel yang misalnya bisa diukur secara langsung itu lebih kepada variabel-variabel keuangan, seperti contohnya return on asset, return on equity, nilai pasar, dan sebagainya. Sedangkan variabel-variabel laten atau yang nanti kemudian disebut dengan Confirmatory Factor Analysis atau CFA itu merupakan variabel yang butuh indikator untuk menghitungnya, nggak bisa diukur secara langsung. Contohnya saja misalnya kinerja karyawan, itu tidak bisa diukur secara langsung atau tidak ada angkanya secara langsung. Karena itu butuh indikator untuk menentukan kinerja karyawan. Nah, ketika variabel kita adalah variabel yang sifatnya kuantitatif, bisa diukur secara langsung, software yang direkomendasikan adalah eFuse atau SPSS. Nah, nanti kita lihat lagi jenis datanya seperti apa. Kita sudah tahu data kita merupakan data kuantitatif yang bisa langsung diuji. Nah, data ini bisa dibagi lagi, mungkin ada data time series, data panel, atau data cross-section. Ketika kita menggunakan data cross-section atau data pada banyak sampel pada satu waktu saja, nah itu kita bisa menggunakan eFuse atau SPSS. Jadi nggak masalah di antara dua software ini, bisa digunakan salah satunya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan data time series, itu sebaiknya menggunakan eFuse. Karena di eFuse itu ada menu untuk menguji stasionaritas data berdasarkan unit root test dan pengujian lainnya di time series. Nah, di SPSS itu sebaiknya digunakan untuk data cross-section saja karena tidak ada pengujian stasionaritas. Sebenarnya bisa dilakukan dengan pengujian grafik. Nah, cuman lebih lengkap di eFuse, makanya lebih disarankan eFuse untuk data time series. Jika menggunakan data panel yang merupakan gabungan daripada time series dan cross-section, itu sebaiknya juga menggunakan eFuse. Di SPSS bisa, tetapi prosesnya akan lama dan lumayan rumit. Kalau di eFuse itu ada pengujian 3 model, dan 3 model itu dipilih yang terbaik berdasarkan apakah uji Chow, uji Hausman, atau uji multiplier. eFuse sangat memungkinkan untuk pengolahan data panel. Dengan syarat data panelnya tidak ada variabel X-nya yang dummy, atau variabelnya kuantitatif semuanya. Nah, di contoh ini, kita menggunakan variabel dummy. Walaupun datanya data panel, tetapi ada salah satu variabel X yang dummy. Karena itu perlakuannya adalah kita sama seperti data cross-section dalam pengolahan datanya. Selanjutnya, ketika data kita adalah bukan data kuantitatif atau data kualitatif yang dikuantitatifkan, seperti data berdasarkan jenisnya data ordinal, itu sebaiknya menggunakan SmartPLS. Apalagi nanti ketika variabel kita merupakan first order atau second order CFA. First order itu variabel laten yang hanya butuh satu indikator untuk mengukurnya. Kalau second order itu variabel laten yang butuh indikator dan indikator tersebut membutuhkan indikator lagi untuk mengukurnya. Maka disarankan menggunakan SmartPLS. Bukannya tidak mungkin menggunakan SPSS, tapi dengan menggunakan SmartPLS itu hubungan antar variabel atau pengaruh antar variabel bisa lebih rinci kita explore atau kita ketahui.
Nah, selanjutnya ini merupakan tutorial menggunakan SPSS untuk melakukan regresi berganda, dicontohkan dengan menggunakan variabel dummy. Jika tidak menggunakan variabel dummy, langkahnya sebenarnya sama aja. Silahkan buka SPSS-nya. Di sini yang kita gunakan adalah SPSS versi 25. Nah, apakah mungkin dengan menggunakan SPSS versi yang lebih bawah? Sebenarnya nggak masalah, mau versi 22 pun juga nggak apa-apa. Karena tujuan kita hanya melakukan regresi berganda biasa. Nah, ini di close dulu. Kita close. Di menu SPSS itu ada tampilan dua, data view sama variable view. Variable view ini merupakan tampilan untuk variabelnya. Nah, kita ke data view dulu. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita copy data di Excel tadi. Data yang di copy itu tidak kepala tabel, tapi cuman angkanya saja. Ini di blok seluruh datanya ke bawah. Ctrl C untuk di copy. Jangan lupa di SPSS-nya menunya di sini data view. Tinggal diklik sel yang paling atas sekali, Ctrl V. Nah, ini merupakan datanya sudah kita copy. Karena itu muncul variabel 1, variabel 2, dan selanjutnya. Kita tinggal mengganti nama variabelnya dengan cara klik menu variable view di sini. Ini kita besarkan dulu. Nah, sekarang kita tergantung kepada urutan variabel yang kita buat. Karena yang pertama adalah variabel Y, maka di sini kita ganti namanya menjadi Y untuk menandakan dia variabel Y. Terus kita klik yang kedua. Yang kedua adalah variabel X1. Karena itu ketik X1. Selanjutnya adalah variabel D1, D2, dan variabel D3. Selanjutnya variabel D4. Setelah itu kita desimalnya kita sedikit besarkan. Kenapa? Karena di sini cuma menggunakan 2 angka di belakang koma. Sedangkan rasio keuangan kita itu sampai dengan bisa 6 angka di belakang koma. Jadi kita besarkan dulu desimalnya 6 angka di belakang koma. Kalau mau 8 angka di belakang koma juga bisa, jadi ini tergantung kita sendiri. Ingin menggunakan desimalnya berapa angka di belakang koma. Nah, ini fungsi untuk label. Untuk label, itu kita tentukan sesuai dengan nama variabel kita. Karena di data Y itu nama variabelnya adalah abnormal return sukuk. Jadi kita ketik nama variabelnya di sini. Abnormal return sukuk. Di sini boleh menggunakan spasi, jadi nggak masalah. Yang nggak boleh menggunakan spasi itu di name di sini. Jadi di name tidak boleh menggunakan spasi. Selanjutnya variabel X1 namanya adalah sukuk equity ratio atau kita singkat aja SER. Nah, variabel yang selanjutnya adalah dummy 1 merupakan rating obligasi. Kita kasih label AAA. Dummy yang kedua adalah A+. Dummy yang ketiga adalah A, dan dummy yang keempat adalah BBB, kategori obligasinya. Selanjutnya, ini dibesarkan dulu. Di sini adalah measure-nya, jadi measure-nya kita pilih yang scale, karena data kita adalah data rasio. Ini pilih yang scale semuanya. Setelah itu bisa kita lihat di data view-nya, sudah berubah di sini sesuai dengan nama yang kita berikan di variabelnya. Jadi ini akan merubah nama di sini. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan regresi bergandanya. Caranya, klik Analyze, pilih menunya Regression. Di sini ada Linear. Ini kita tinggal tentukan mana variabel dependent atau variabel Y dan variabel independent atau variabel X. Karena variabel Y-nya adalah abnormal return sukuk, kita masukin ke sini, tinggal dipindahin aja. Di sini variabel X1, tinggal pindahin ke menu yang independent.
Kalau kita mau blok semua juga bisa, klik D1, tekan Ctrl, D2, D3, D4, kita masukkan sekali semuanya. Satu-satu bisa, sekali semuanya juga bisa. Selanjutnya, terus kita menu statistiknya dulu, kita aktifkan beberapa menu sehingga bisa muncul hasil outputnya nantinya. S-square-nya supaya muncul, deskriptifnya, part and partial correlation, collinearity, diagnostic. Semuanya diklik di sini. Darwin-Watson-nya, case-wise diagnostic-nya juga diklik. Setelah itu klik continue, kita lanjutin ke menu plots. Nah, di sini tinggal dipindahin S-receipt pindahin ke variabel Y, Z-pred pindahin ke variabel X. Aktifkan histogram, normal probability, sama produce all partial plots-nya. Sesudah itu kita klik continue. Selanjutnya menunya save. Yang diklik adalah unstandardized sama standardized, karena nanti kita akan melakukan pengujian heterokedastisitasnya, makanya menu ini harus diaktifkan. Sesudah itu klik continue. Optionnya tidak ada dirubah, continue. Nah, tinggal klik OK saja. Bisa dilihat langkah-langkahnya sangat mudah sekali. Nah, ini di sini kita bisa langsung baca datanya yang akan dilanjutkan di bagian kedua di dalam video ini. Jadi video yang pertama akan membahas khusus untuk cara melakukan analisis regresi saja. Video bagian yang kedua akan membahas bagaimana membaca data hasil output. Bagian ketiga akan membahas untuk pengujian asumsi klasik yang sebagian tidak bisa muncul seperti normalitas di sini, cuman grafiknya aja yang bakal muncul nantinya. Nah, demikianlah bagian pertama untuk analisis regresi berganda dengan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.